Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uqlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadihi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Imam Mas Arum selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah PAI 5H, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini yang insya Allah membawa barokah dan tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya akan membawakan sedikit pidato mengenai pentingnya bersyukur. Siapa sih yang tidak kenal dengan bersyukur? Siapa sih yang tidak tahu apa itu bersyukur? Bersyukur sendiri menurut syariat adalah pengakuan terhadap nikmat Allah yang telah dikaruniakan dan disertai dengan kedudukannya, dengan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan tuntutan dan kehendak Allah. Dari pengertian di atas, nikmat sendiri adalah pengakuan kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Memang bersyukur, katanya sangat mudah untuk diucapkan. Siapapun pasti bisa mengucapkan syukur gitu. Tapi realitanya, cara mempraktekkan, merealisasikannya itu Masya Allah susahnya. Jarang dari hamba-hamba Allah yang mau bersyukur, mau menikmati, mau mengakui nikmat Allah yang berjuta-juta ini, nikmat Allah yang sangat berlimpah ini. Malah banyak sekali kaum yang berlimpah nikmatnya itu malah kufur, malah kurang. Allah pun berfirman dalam Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum ashkuruli wala takfurun. Al-ayah, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dari ayat tersebut Allah udah memperingatkan kita. Ingatlah Allah, ingatlah bahwa kita hidup di sini, kita hidup di dunia ini karena adanya Allah, karena atas kehendak Allah. Coba kalau Allah tidak mengizinkan, pasti kita tidak ada dalam dunia ini. Buat apa sih sombong? Buat apa sih nikmat yang berjuta-juta kalau kita tidak mau bersyukur? Karena semua itu hanyalah titipan. Bersyukurlah kepadaku gitu kan, kata Allah. Nikmat Allah tuh sangat banyak banget. Bahkan setiap hembusan nafas kita adalah nikmat. Setiap kedipan mata kita adalah nikmat. Setiap langkah kaki kita juga adalah nikmat. Jadi, apa sih yang mau kita banggakan? Apa sih yang mau kita sombongkan? Kalau semua hanya titipan Allah. Bahkan mudah sekali kata bersyukur. Tapi realisasinya, Allah tuh nggak butuh kita bersyukur, Allah tuh nggak butuh. Cuma Allah tuh pingin kita itu mensyukuri, kita itu mengakui bahwa Allah itu ada, bahwa kita tuh menghargai gitu dengan adanya nikmat Allah. Dengan kata Alhamdulillah, itu udah cukup, kita itu udah sebagian dari bersyukur. Misal kita dapat uang gitu, biasanya cuma dapat 50.000, ini dapat 100.000. Ya, kita harus bersyukur lah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi aku rezeki yang lebih gitu.
itu Allah udah seneng banget. Oh, ini hambaku yang mau bersyukur gitu. Allah tuh udah seneng banget lihat hambanya kayak gitu. Jadi tingkat kita kekufurannya itu rendah gitu kalau kita mau bersyukur. Pernah ada satu kisah gini, seorang ya, itu sangat buta sekali matanya terhadap bersyukur. Dia itu gini, pertamanya tuh pengen, ya Allah aku pengen misalkan katakanlah HP gitu, ya Allah aku pengen HP, kalau aku punya HP aku akan bersyukur gitu. Tapi Allah udah ngasih HP gitu, dia udah lupa kalau dia mau bersyukur kalau dia udah dikasih HP. Dia kufur lagi, dia malah minta lebih lagi sama Allah. Ya Allah aku pengen sepeda motor, aku kalau sudah sepeda motor aku nggak ingin apa-apa lagi gitu. Udah dikasih sama Allah gitu, dia kufur lagi. Dia nggak, alhamdulillah ya Allah udah dikasih sepeda motor, terima kasih ya Allah engkau sangat baik gitu. Enggak ada, dia malah minta lagi, ya Allah aku pengen mobil, tidak cukup kalau sepeda motor, aku masih kepanasan, aku masih kehujanan gitu. Dia minta, ya Allah aku pengen mobil gitu. Allah udah ngasih mobil gitu. Dan dia, kalian tahu kan, pasti dia kufur lagi. Dia nggak bisa dia nggak bisa menikmati apa yang udah Allah kasih gitu. Ya Allah, dia masih minta lagi, ya Allah aku pengen rumah yang bagus, aku pengen rumah yang bisa memenuhi segala apa yang aku inginkan dalam rumah itu. Ya Allah, itu Allah udah kasih lagi rumah yang begitu begitu mewah, apapun udah ada di situ, peralatan, perabotan, fasilitas sudah ada di situ. Dan dia tidak cukup dengan itu, ya Allah aku pengen apartemen. Nah, dari situ janganlah kalian tiru orang itu. Apa sih yang kita kurang? Apa sih yang Allah nggak beri untuk kita? Kita hanya cukup untuk bersyukur gitu. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Semoga kita tergolong kepada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Dengan bersyukur, insya Allah hidup akan mudah. Kita akan bisa menerima dengan lapang apapun yang Allah beri, apapun yang Allah kasih gitu. Dengan bersyukur, kita akan memperbanyak amalan kita. Kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin tidak sombong. Misalnya saja ini orang yang mau bersyukur. Biasanya orang dikasih, misal katakanlah pedagang kalau setiap harinya itu dapat untung misal 100.000, lah ini dikasih 150.000, pasti dia kalau bersyukur pasti akan terasa banget, alhamdulillah ya Allah, kemarin-kemarin cuma dapat 100.000, ini dapat 150.000, maha baik sekali engkau ya Allah gitu. Pasti kalau mau yang bersyukur. Kalau tidak, kalau yang katakanlah dia kufur, kenapa sih kok cuma 150.000, padahal ini dagangannya udah laku banyak, aku kira akan mencapai 200.000 gitu pasti. Nah, kalau bagi yang bersyukur pasti akan mempergunakan dari sisa hartanya itu untuk bersedekah. Nah, dari bersyukur itu kita akan melakukan ibadah-ibadah lain yang Allah sukai, seperti bersedekah gitu. Pasti. Apalagi di era pandemi seperti ini yang kebanyakan pekerjaannya menurun, penghasilannya menurun karena adanya PPKM, lockdown, dan lain-lain. Itu kan kita harus dituntut bersyukur. Kenapa? Karena masih banyak orang di luaran sana yang tidak punya pekerjaan, masih pengangguran gitu. Lah kita cuma diturunkan sedikit pengeluarannya, maksudnya pendapatannya gitu. Jadi kita harus tetap bersyukur. Alhamdulillah masih diberi pekerjaan, masih diberi pendapatan gitu sama Allah. Cuma bilang alhamdulillah gitu, Allah udah seneng banget, udah mengakui atas nikmatnya Allah gitu. Nah, marilah kita sama-sama bersyukur. Nikmat Allah tuh sangat banyak banget. Kalau kita hitung tuh nggak terkira, setiap harinya, setiap jamnya, setiap tarikan nafas kita itu adalah nikmat. Jadi apa sih yang mau kita sombongkan? Nggak ada. Semua itu hanya titipan. Semua hanya dititipkan, semua akan kembali kepada Allah. Sama halnya seperti kita sebagai mahasiswa, kita harus tetap bersyukur juga. Banyak kok orang di luaran sana yang ingin berkuliah seperti kita, malah kita yang udah kuliah malah menyia-nyiakan. Kadang kita mengeluh, aduh tugasnya kok banyak banget sih, aduh kok nggak selesai-selesai sih. Kadang gitu kan perasaan kita. Nah, mulai sekarang merubah mindset kita. Kita harus bersyukur, kita harus lebih bersyukur. Ternyata Allah lebih sayang kepada kita. Banyak orang di luaran sana yang ingin
posisinya seperti kita sebagai mahasiswa gitu. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita harus bersyukurlah bisa berkuliah, apalagi dapat nilai bagus, kuliah di tempat yang layak gitu. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Apalagi kalau tugas numpuk itu pasti banyak yang mengeluh. Tingkat bersyukurnya tuh pasti banyak banget yang rendah gitu. Nah, mulai sekarang kita rubah ya mindset kita ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa nih khususnya. Kalau mau mengerjakan tugas, kita harus bersyukur dulu. Kita harus mengingat Allah dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberi hamba kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Permudahkanlah langkah kami, permudahkanlah langkah hamba dalam menyelesaikan tugas ini. Gitu minta sama Allah, nggak boleh kok tugasnya banyak sih, nggak selesai-selesai, dosennya gini. Pasti banyak banget yang kayak gitu, apalagi di masa pandemi yang nggak ada tatap muka, nggak ada istilah offline gitu. Kita pasti tugasnya numpuk, apalagi tiap pertemuan kan. Ya, saya juga mahasiswa di sini. Nah, kita harus tetap bersyukur lah. Alhamdulillah, apalagi kalau udah selesai gitu, apalagi kalau tugas udah selesai gitu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih udah melancarkan langkah hamba dalam mengerjakan tugas. Itu Allah tuh sangat suka banget kepada hambanya yang mau bersyukur. Jika kita ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dan janganlah kalian kufur nikmat. Jangan sekali-kali kufur nikmat. Karena apa? Allah sangat membenci orang yang kufur. Apapun keadaan kita, mau bagaimanapun penghasilan kita, kita harus tetap bersyukur. Apalagi kalau udah punya pekerjaan, kita harus tetap bersyukur. Karena masih banyak orang di luaran sana yang tidak mempunyai pekerjaan, yang masih pengangguran, masih mencari, bahkan masih ada yang mengamen gitu. Kita dikasih kesehatan yang ekstra kayak gini, kita harus juga bersyukur ya. Banyak kok di luar sana yang naudzubillah ya, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, bahkan nggak bisa melihat gitu. Naudzubillah gitu. Aku kadang suka ngelus dada gitu loh, ya Allah, kayak gitu banget ya. Alhamdulillah aku udah dikasih indera yang lengkap, aku udah dikasih organ yang lengkap gitu. Alhamdulillah banget gitu. Kadang suka, kok kayak gitu sih, apa dia nggak kasihan gitu. Dalam kondisi keluarga kita pun kita harus juga bersyukur kita punya keluarga yang lengkap gitu. Kita alhamdulillah banget, karena masih ada kan kadang yang orang bercerai gitu, kadang ada yang keluarganya broken home gitu. Tapi kita tidak boleh mengejek mereka, kita harus tetap bersyukur, tapi kita harus tetap memberi semangat mereka. Alhamdulillah ya Allah, masih banyak orang di luar sana yang tidak punya ayah, keluarganya pecah, keluarganya cerai gitu. Kita harus tetap bersyukur. Dan bagi orang-orang yang tidak mempunyai keluarga lengkap, janganlah kalian bersedih. Sesungguhnya Allah tuh bersama kalian. Sesungguhnya di antara kesusahan tuh masih ada kemudahan gitu. Allah pasti sayang sama kalian. Allah memiliki maksud tersendiri kenapa kalian diberi kayak gitu. Kenapa Allah pisahkan keluarga kalian seperti itu. Karena apa? Karena kalian adalah orang-orang pilihan. Karena Allah yakin kalian mampu untuk menghadapi itu. Allah tuh yakin kalian adalah orang yang kuat jika Allah kasih ujian itu. Nggak semua orang dikasih ujian yang sama, berdasarkan tingkat masing-masing. Jadi kita harus tetap semangat, bersyukur. Kita dikasih rumah bagus, harus ekstra bersyukur. Kita dikasih rumah yang sederhana, kita harus tetap bersyukur. Karena masih banyak kan orang di luaran sana yang nggak punya rumah, masih tinggal di jalanan, di jalan tol gitu. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku dikasih tempat berteduh. Syukur-syukur kita dikasih rezeki, kita dikasih nikmat yang lebih, kita sumbangkan, kita berikan kepada orang yang kurang mampu gitu, kita kasih yang lebih membutuhkan. Itu malah kita menambah pahala tersendiri. Allah malah lebih sayang kepada kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk bersyukur, dan marilah kita mengingatkan orang lain untuk bersyukur, dan janganlah kalian mendekati kekufuran, karena Allah sangat membenci kekufuran. Al-Habib Jindan bin Novel pun pernah berkata seperti ini. Ini kata-kata mutiara banget. Ini bisa untuk menjadi pedoman terutama bagi kaum-kaum muda saat ini yang kurang sekali bersyukur ya. Tidak ada nikmat yang kurang, yang ada hanyalah syukur yang kurang. Jika kamu menginginkan yang lebih, maka bersyukurlah yang lebih. Nah, begitu kata Al-Habib Jindan. Mari kita sebagai kaum muda, kita menuntun para umat-umat yang lain, apalagi yang kurang dalam bersyukur, mari kita tuntun untuk bersyukur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.